Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bapak di Bandar Lampung dibunuh anak kandungnya gara-gara tersangka menolak diajak korban berangkat ke kebun. Seorang perempuan korban pencabulan di Lampung Selatan menuntut keadilan akibat pelaku belum ditangkap polisi. Kasusnya lebih dari 1 tahun hingga korban melahirkan. Akibat jalan gelap gulita, sebuah minibus rusak menghantam pohon tumbang. Kisah pilu dialami seorang perempuan korban pencabulan di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, yang pelakunya hingga kini belum ditangkap polisi. Kasusnya telah bergulir lebih dari 1 tahun dan korban kini telah melahirkan bayi akibat perbuatan pelaku itu. Keluarga korban yang bekerja sebagai pembuat gula aren menuntut keadilan dan mendesak polisi segera menangkap pelaku. Pencabulan berawal saat korban berinisial LD, umur 18 tahun, dijanjikan akan bekerja di Jakarta oleh pelaku. Saat itu, korban malah diajak di sebuah indekos di Bandar Lampung dan dicabuli hingga hamil. Korban berhasil pulang setelah meloloskan diri dan melaporkan nasib naasnya ke keluarga dan polisi. Korban telah mendapat pendampingan hukum dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Lampung Selatan. Petugas Dinas PPA juga turut mendesak polisi Polres Lampung Selatan segera menangkap pelaku. Biar cepat tertangani gitu ya. Sudah, kalau untuk laporan emang sih sudah cukup gitu kan. Sudah saksi ya, sudah korban dengan saksi sudah dipanggil dengan pihak penyidik gitu kan. Kami dari Dinas PPA mendorong ke pihak kepolisian agar supaya kasus ini cepat proses gitu kan. Cepat artinya masuk berkas itu ke kejaksaan. Korban LD kini mengalami trauma. Ia lebih banyak mengurungkan diri di rumahnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bersama anggota Forkopimda. Salah satu masalah warga enggan mengurus pajak kendaraan, membuat SIM hingga mengubah kartu keluarga adalah akibat jarak tempuh rumahnya dengan kantor Samsat dan kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Disdukcapil sangat jauh. Akhirnya sebagian warga memilih mengabaikan itu semua alias tidak tertib aturan. Di antaranya dialami warga Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Untuk mengatasi masalah itu, semua Polres dan Pemda Lampung Utara membuat terobosan baru berupa mendirikan kantor pelayanan publik bagi masyarakat di Polsek Bukit Kemuning. Kantor pelayanan publik satu atap itu kini bisa melayani pengurusan pajak kendaraan, STNK kendaraan, hingga menyediakan pelayanan dokumen catatan sipil seperti KTP dan kartu keluarga. Kita senang dengan adanya sentra pelayanan publik ini karena nggak harus jauh-jauh kota bumi, di Bukit juga udah bisa. Jadi nggak harus ke kota bumi karena lebih dekat. Menghemat biaya ongkos juga ya? Iya, menghemat biaya. Ngapain menghemat? Mau buat SIM, perpanjang SIM. Mudah nggak sih kita buat di sini? Mudah karena mempermudah warga Bukit Kemuning. Harapannya dengan adanya sentral ini, semoga Bukit Kemuning makin maju, makin jaya. Dan terus berjalan ya? Iya. Menurut petugas kantor pelayanan publik satu atap di Polsek Bukit Kemuning ini menjangkau pelayanan bagi lebih dari 100.000 masyarakat di 4 kecamatan yang rumahnya jauh dari pusat kota. 4 kecamatan itu adalah Bukit Kemuning, Abung Tengah, Abung Tinggi, dan Tanjung Raja. Pendirian kantor pelayanan publik tambahan itu diharap bisa meningkatkan pemasukan pendapatan daerah. Dengan adanya SPP ini diharapkan bisa memangkas jarak
Jadi masyarakat yang ada di sekitar Bukit Kemuning, Ampel Tinggi, Ampel Tengah, dan juga Tanjung Raja, mereka juga nggak perlu jauh-jauh ke Polres Lampung Utara untuk bikin perpanjangan SIM, tapi cukup melalui SPP yang ada di sekitar wilayah Bukit Kemuning, mereka bisa untuk mengajukan pembuatan SIM khususnya perpanjangan dan SKCK. Apa ke depan kita membuat di tempat yang lain juga, Pak? Insya Allah nanti mudah-mudahan intinya kami dari pemerintah maupun dari kepolisian kita berkomitmen dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi masyarakat sampai dengan yang terdepan yaitu di kecamatan-kecamatan maupun di desa. Ini adalah salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Kapolres yang harus kita berikan apresiasi sehingga pelayanan masyarakat semakin cepat dan semakin mudah. Pak Bupati, apakah ini akan menjadi salah satu contoh yang akan kita lakukan juga di... Kita harapkan ini nanti ada pengembangan SPP lain di kecamatan yang simpul-simpul penduduk banyak, jarak tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu kita menggunakan kerja-kerja pemerintah daerah juga dari masyarakat. Kantor pelayanan publik satu atap itu diharap dapat meringankan beban warga mengurus surat-surat kendaraan dan dokumen kependudukan. Warga berharap para petugas memberikan pelayanan baik dan tidak menerapkan birokrasi yang ribet dan rumit. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Selain pendirian dapur makanan bergizi gratis, salah satu program pemerintah yang dikebut segera dilaksanakan adalah pendirian Koperasi Merah Putih. Banyak desa dan kelurahan yang kini baru memulai pendirian Koperasi Merah Putih. Di antaranya Desa Balak, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dilakukan oleh pemerintah desa dan diawasi oleh petugas Kodim terdekat. Di Desa Balak, Koperasi Merah Putih rencananya akan bergerak di sektor usaha toko serba ada atau TOSERBA yang bertujuan memudahkan warga mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok secara lengkap yang biasanya hanya bisa dijangkau di pasar kecamatan dan kabupaten. Bisa langsung pasang kap sesuai dengan estimasi yang diberi pihak Agrinas, yaitu sampai tanggal 31 Januari sudah launching. Insya Allah tidak ada kendala. Pada waktu itu kita siap untuk pertama kalinya di Lampung Barat launching Koperasi Merah Putih yang ada di Indonesia. Terkait dengan Koperasi Merah Putih, kita tetap mengikuti petunjuk daripada pemerintah sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, di mana di situ terdiri dari ada 6 gerai, termasuk ada apotik, dan nantinya termasuk ada sembako, dan ada gudang LPG dan sebagainya. Termasuk apotik di situ akan ada disiapkan juga 1 dokter untuk mengawal daripada apotik tersebut. Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah untuk mendirikan koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi tersebut jadi wadah ekonomi kerakyatan yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam, apotek, klinik, hingga penyediaan sembako. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.